Setiap hari. Setiap hari. Artinya setiap 1 jam 3 orang meninggal. Kepolisian kita tidak ingin ada pengawalan seperti ini karena itu tidak justru akan menimbulkan bisa dibilang geng motor lah ya, geng motor ya. Jadi itu tidak boleh dibiarkan. Ya, kita juga berharap masyarakat memberikan informasi apabila itu memang ada kejadian ya kita segera melakukan penindakan. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di sini Jambi Bikers Indonesia pada acara podcast hari ini kita kedatangan tamu spesial, Om Fidel. Siap. Apa kabar Om Fidel? Sehat Om. Kita bersama ditemani juga Om Yosi. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat Om. Om gimana sehat? Sehat Om. Om Yosi, kita biasa kalau bikers motor ini panggilannya Om. Oh siap. Jadi biar agak akrab sekalian ya Om Fidel ya. Humanis. Om Fidel bisa ceritakan nggak Om Fidel apa sosok Om Fidel sekarang jabatannya seperti apa dan fungsi tugasnya Om Fidel? Oke baik, terima kasih Bang Teguh. Sebagai perkenalan singkat saya, nama saya Fidel. Pangkat itu jabatan saat ini sebagai Kanit Audit dan Inspeksi Subdit Kamsel di Lantas Polda Jambi. Polda Jambi, siap. Kemudian riwayat penugasan saya mungkin dari pertama masuk polisi, saya ditugaskan di Satuan Brimob Polda Jambi dari 2001 sampai dengan 2010. Oh, 2010 ya. Kemudian 2010 saya pindah ke lalu lintas. Kemudian 2019 kemarin saya sebagai Kasalantas di Moro Jambi dan kembali lagi ke Dirlantas. Ke Dirlantas sebagai Polda Jambi ya. Iya, Om, ya? betul. Oke, siap. Oke Om. Mohon izin Om untuk memperenak siap. kita lepas. Boleh. Boleh. Oke. Karena kita udah periksa udah PCR udah negatif semua ya. Ya. Alhamdulillah udah negatif semua. Jadi Om Fidel. Iya. Untuk lalu lintas di Kota Jambi khususnya, kalau kita lihat kan maraknya bikers di Jambi Iya. Karena ini kita bikers nih, Iya. tapi bikers ini Om ada bisnisnya. Iya. Kita nggak Iya. kita banyak positifnya gitu. Positif ya, betul. Nah menurut Om sejauh mana Om untuk bikers sendiri di Jambi, banyaknya komunitas bikers Jambi, apa pandangan dari pihak Polda Jambi khususnya? Oke, baik, terima kasih Bang Teguh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Jambi Bikers Indonesia yang telah menginisiasi acara kita pada malam hari ini ya, dengan tema tertib berlalu lintas komunitas motor. Memang idealnya komunitas motor ini ya seperti ini, tentu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian mempererat silaturahmi dengan sesama anggota komunitas, dan tentunya harus ditiru oleh komunitas-komunitas yang lain gitu. Jangan melakukan kegiatan yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, komunitas motor ini memang sebagai mitra polisi lalu lintas di dalam membangun budaya, membangun budaya tertib berlalu lintas. Karena memang polisi ini tidak bisa bekerja sendiri, Bang. Iya. Jadi memang peran serta seluruh masyarakat termasuk komunitas juga dibutuhkan di sini. Dibutuhkan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Itu yang kedua. Yang ketiga, tantangan kita saat ini, Bang, memang apalagi di era globalisasi saat ini, di mana kita setiap harinya pasti akan menggunakan kendaraan bermotor. Saya dari rumah tadi menggunakan kendaraan bermotor. Luar biasa. Kita ke warung, kita ke pasar, semuanya menggunakan kendaraan bermotor. Artinya polisi kan boleh kan Om ikut bikers Om? Boleh. Nah, cuman begini Bang, Ya. dampak negatifnya ini angka pelanggaran dan angka kecelakaan cukup tinggi. Kalau kita dilihat di Indonesia ini, sepanjang tahun 2021 kemarin,
itu meninggal dunia akibat kecelakaan ini sebanyak Ini Jambi atau di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, oke. 27.740. Kalau itu kita rata-ratakan setiap harinya 76 orang meninggal akibat Setiap kecelakaan. hari. Setiap hari. Artinya setiap 1 jam 3 orang meninggal dunia. Nah, bagaimana kalau di Jambi? Kalau di Jambi dari data yang kita miliki sepanjang tahun 2021 itu 394 orang meninggal dunia. Ya. Artinya dalam satu hari itu pasti ada orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Tadi kita ngobrol juga bahwa memang kita bukan sedang membandingkan COVID ya. Ya. Sepanjang COVID ini dari 2 tahun yang lalu itu 783 meninggal. Nah, bagaimana dengan lalu lintas? Selama 2 tahun ini hampir 770 orang meninggal dunia. Nah, artinya kita bukan sedang membandingkan ya, kita bukan menyepelekan COVID ya, tapi ayolah kita kecelakaan lalu lintas ini cukup membahayakan. Iya. Nah, ironisnya Jadi lagi, tanggung jawab Pak, kita bersama juga ya. Iya, ironisnya lagi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini yang paling banyak sebanyak 72% itu justru sepeda motor. Justru sepeda motor Iya. ya, dialami sepeda motor ya. Dan faktor paling utamanya adalah faktor manusia. Ini mulai dari tidak tertib, melanggar batas kecepatan, kemudian ugal-ugalan. Nah, itulah penyebab paling besarnya. Sehingga dari apa yang saya sampaikan itu ya, kita membutuhkan masyarakat, kita membutuhkan komunitas untuk membangun budaya tertib sehingga angka kecelakaan ini bisa ditekan. Artinya bikers ini ada sinergi juga ya, Om ya, supaya nanti kecelakaan juga menurun dan nantinya ada juga sosialisasi juga ya Om ya di situ. Ya, kita berharap komunitas-komunitas ini nantinya bisa menjadi pelopor keselamatan gitu. Dari keluarganya sampai dengan lingkungannya dan tentu antar anggota bisa mengingatkan minimal bahwa angka kecelakaan ini cukup tinggi. Ayo kita mari bersama-sama untuk tertib. Begitu. Iya. Terus Om Fidel, Iya. ini apa sih atau undang-undang nomor berapa sih dasarnya untuk lalu lintas ini? Kan ada dasarnya nggak sih? Betul. Mungkin bisa dijelaskan di sini supaya masyarakat tahu. Baik. Om Yosi dan Om Teguh, kita kalau berbicara tentang tertib berlalu lintas ini tentu kita harus melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ dikatakan bahwa ketertiban lalu lintas angkutan jalan itu adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung dengan teratur, baik itu hak maupun kewajiban dari setiap pengguna jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, tertib berlalu lintas ini kita diwajibkan ketika kita berada di jalan, kita sudah punya hak di situ. Dan selain itu kita punya kewajiban. Sehingga kalau di undang-undang itu dikatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib satu berperilaku tertib. Yang kedua, mencegah perbuatan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas. Itu yang kedua. Yang ketiga, tertib ini kalau bagi saya bisa kita bagi menjadi tiga bagian ya. Satu, tertib administrasi. Tertib administrasi ini misalnya dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 itu dikatakan bahwa setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Jangan sampai dia punya SIM A, SIM mobil, tapi dia mengendarai kendaraan bermotor, roda 2 misalnya, tapi dia tidak punya SIM. Nah, itu juga nggak boleh. Ya. Yang kedua, tertib administrasi misalnya setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan STNK. Itu namanya tertib administrasi. Tertib yang kedua itu tertib tata cara berkendara. Misalnya ada banyak sih sebenarnya. Kalau kita bicara masalah tertib ini, misalnya kalau kita di jalan itu wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian mentaati apil lampu merah ya. Lampu merah ya. Kemudian mentaati marka jalan.
Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita bicaranya roda 2 ya. Nah, satu harus menggunakan helm SNI, baik itu pengemudinya maupun penumpangnya. Nah, kemudian yang berikutnya wajib Artinya itu berlaku juga di ini ya, di pada saat kita nanti akan touring ya. Iya. Jadi kalau ketertiban dalam undang-undang lalu lintas itu tidak dibedakan pada saat touring atau pada saat tidak touring. Bahkan kita dari rumah ke warung saja, ya itu berlaku. Ketika kita sudah berada di jalan, itu tadi yang saya sampaikan. Ketika kita sudah berada di jalan, maka timbullah hak kita di situ dan timbul kewajiban. Ketika kita tidak melakukan kewajiban kita, maka yang kita ganggu adalah hak orang lain. Demikian juga sebaliknya. Orang lain tidak melakukan kewajibannya, maka yang terganggu adalah hak kita. Jadi di jalan kita sama, punya hak dan punya kewajiban, sehingga ya kita harus benar-benar mentaati aturan. Gitu. Saya kira itu. Mantap, luar biasa Om. Terus Om, kita kan sering reading nih Om. Ya. Sering reading, sering rutenya tuh rute dekat ataupun rute jauh kan gitu. Jadi untuk supaya kita aman berkendara itu Om, roda 2, khususnya roda 2 itu apa-apa saja sih Om yang perlu kita siapkan mengenai fisik maupun kelengkapan dan perlengkapan kendaraannya yang membuat kita aman Om. Pada saat touring ya. Iya. Jadi pada saat touring ini memang yang paling dibutuhkan adalah 3 siap sebenarnya kalau kita. Kalau kita ini 3 siap. Yang pertama adalah siap diri. Artinya diri fisik kita ini harus kuat dulu. Jangan sampai kita sedang berada dalam kondisi yang kurang sehat, kita ikut touring sehingga nanti apalagi ini kan jarak jauh. Kalau namanya touring kan ya pasti jarak jauh. Siap diri. Kemudian yang kedua siap administrasi. Administrasinya itu tadi saya sampaikan tadi, tertib administrasi apa aja, SIM, STNK. Bukan berarti kita melaksanakan touring ya kita bebas-bebas saja, enggak. Iya. Saya sampaikan tadi, ketika kita berada di jalan maka timbullah hak kita, timbullah kewajiban kita. Yang ketiga, siap mentaati aturan lalu lintas. Ada banyak aturan lalu lintas di dalam undang-undang lalu lintas itu. Misalnya bahkan kita harus berbelok kiri pun, berbelok, merubah arah, berbalik arah, kita harus menggunakan lampu isyarat. Iya. Jadi itu harus yang kita 3 siap itu. Ya, kemudian pada saat touring itu ya kita sebagai teladan gitu, teladan yang dilihat oleh masyarakat gitu. Nah, ketika kita tidak tertib, maka dilihat oleh masyarakat itu menjadi budaya yang kurang baik. Sehingga ya kita harus pakai helm, kelengkapan diri, kelengkapan kendaraan kita harus siap. Begitu. Ya Om, kalau kita lagi touring nih Om, kan kita bareng-bareng nih Om. Itu kita perlu dijaga pakai patwal atau gimana tuh Om? Ada aturan khususnya nggak Om? Memang begini Bang, jadi kalau aturan khusus atau izin khusus melaksanakan touring itu sependek pengetahuan saya itu tidak ada. Tidak ada, artinya tidak wajib harus, kalau touring wajib ada surat keterangan dari kepolisian, itu tidak ada. Tapi jangan lupa, kita dalam touring itu ada aturan-aturan tersendiri. Aturan yang tadi saya sampaikan itu ada 3 tertib tadi itu. Tertib administrasi, tertib tata cara berkendara, tertib kelengkapan kendaraan. Kalau semuanya kita sudah jalani, ya itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Begitu. Iya. Terus Om, ini yang lagi viral Om. Iya. Gimana tuh Om? Yang lagi viral nih. Jadi kita itu kan di dalam berkendara sering melihat ambulans dikawal dengan anak-anak motor atau klub-klub motor, atau istilahnya itu apa Om kita Om? Kalau relawan supaya ya kegiatannya positif untuk mengawal ambulans. Cuman itu gimana tuh Om? Untuk undang-undangnya boleh atau tidak? Silakan dijelaskan Om. Baik, terima kasih pertanyaan Om Yosi. Memang yang harus kita perhatikan dulu, yang pertama adalah ambulan ini adalah kendaraan yang memiliki hak utama. Artinya tanpa dikawal pun dia sudah memiliki hak utama untuk didahulukan. Artinya
ada 7 item sebenarnya Bang yang 7 item yang memiliki hak utama. Hak utama ya. Contohnya seperti pemadam kebakaran, ambulans yang membawa orang sakit, kemudian iring-iringan jenazah, kemudian kendaraan pejabat negara, pejabat asing, iring-iringan atau konvoi yang dikawal oleh kepolisian. Nah, tanpa dikawal pun kendaraan-kendaraan ini dia sudah mengawal dirinya sendiri karena dia sudah misalnya punya sirine, punya lampu rotator. Nah, kalau ini dikawal, justru yang mengawalnya itu tidak punya hak utama. Oh, tidak punya hak utama. Iya, yang punya hak utama itu kan ambulannya. Ketika itu dikawal, yang di depan itu tidak punya hak utama. Yang punya itu kan ini. Apalagi kalau ini dilakukan di jarak jauh, justru itu akan menimbulkan masalah baru. Contoh, terjadi kecelakaan. Saya beberapa waktu yang lalu ke arah Mestong ya Bang ya. Mestong ya. Saya lihat memang ada di situ pengawalan dikawal oleh ya mungkin dari teman-teman yang relawan lah ya. Ya itu sangat berbahaya sebenarnya di jalan lintas kemudian dikawal. Nah, ini seperti menjadi sia-sia sebenarnya. Karena yang dikawal ini kan yang kendaraannya sudah punya hak utama. Sama halnya misalnya kita kawal mobil dinas polisi atau mobil dinas TNI atau mobil ambulan, mobil pemadam kebakaran itu kan tidak relevan ya. Tidak relevan. Dan lagi pula teman-teman relawan ini ya mungkin niatnya baik, cuman hanya saja mereka mungkin tidak punya kapasitas atau tidak punya keahlian di situ. Iya betul. Bahkan kalau misalnya pengawalan dari kita dari kepolisian itu sudah dilatih. Nah, bagaimana dan kemungkinan Om Yosi juga mengganggu Om Yosi ya kan seharusnya di jalan lurus ini secara lurus sendiri ini pakai kiri kanan malah. Nah itu tadi Bang, makanya saya kembali kita ke tadi hak dan kewajiban itu ketika ada pengawalan yang tidak sesuai aturan seperti itu kita sudah mengganggu haknya orang lain. Nah, belum lagi kita melihat ya mungkin ada kejadian-kejadian misalnya arogan. Nah itu dihindari. Jadi pada intinya ya dari pihak kepolisian kita tidak ingin ada pengawalan seperti ini karena itu tidak justru akan menimbulkan masalah baru. Iya betul. Berarti Om boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Jelas Om. Karena ini sangat sekali Om, informasi ini sangat penting sekali. Ya ini karena memang menjadi isu ya Bang. Isu sekarang ini yang lagi hangat ya. Viral di media sosial. Gitu. Dan ini juga Om Fidel, Om Yosi, ini juga viral nih Om. Ini kan banyak nih Om, banyak nih komunitas-komunitas motor nih. Ini yang kita bahas yang viral-viral. Yang lagi hangat ini di media sosial. Karena menurut saya ada dua nih Om, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini kalau kita lihat negatifnya Om, ini kan contoh saya nih Om, misalkan saya bawa motor nih, ya kan, kebetulan motor saya bagus, ya kan, misalkan FU, ya Om ya. Nah, di tengah jalan atau di tempat yang sepi terjadi ada komplotan komunitas yang mengganggu gitu loh Om. Itu seperti apa Om ininya Om? Langkah-langkah polisi nantinya untuk memberikan pengarahan atau keamanan seperti apa Om? Baik, memang Bang Teguh beberapa hari yang lalu bahkan di tempat kita ya di Jambi ini itu terjadi semacam pembegalan lah oleh adik-adik kita yang silakan minum loh, yang bisa dibilang geng motor lah begitu geng motor gangster gangster motor ya. Nah, dari Polda Jambi sendiri ini sudah melakukan langkah-langkah. Jadi mulai saat ini bahkan dari mulai semalam saya sampai jam 2 malam. Teman-teman pun mungkin yang saat ini sudah mulai bergerak ini. Jadi sudah melakukan antisipasi selain mungkin dari pihaknya dari Intel misalnya sudah melakukan penggalangan terhadap kelompok ini supaya tidak ada lagi kegiatan seperti itu. Karena kan meresahkan masyarakat sekali gitu loh. Dan memang begini Bang, kenapa anak-anak milenial itu seperti itu? Karena ketika dia sudah berkumpul dengan teman-temannya ini, dia pasti sudah timbul ini rasa percaya dirinya ini. Jadi dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Tentunya kriminal. Iya, kembali. Nah, ini tentu kita menghimbau kepada seluruh anak muda jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita sudah
berhadapan dengan itu kan tindak pidana, Bang. Ketika kita sudah berhadapan dengan apa yang namanya hukum, maka itu pasti akan berdampak terhadap masa depan pelakunya gitu. Pelakunya, ya. Jadi itu tidak boleh dibiarkan. Ya. Kita juga berharap masyarakat memberikan informasi apabila itu memang ada kejadian, ya kita segera untuk melakukan penindakan gitu. Ya, betul itu, betul. Iya. Kita minum, Bang. Ya, minum. Iya, santai Om Yosi minum. Jadi memang tugas polisi melelahkan ya. Ya, begitulah, itu namanya, ya itulah. Itu cita-cita kecil dari Om nggak sih? Ya jadi polisi lah, karena memang keluarga juga banyak polisi. Banyak polisi ya. Gitu. Om Yosi? Apalagi Om ya, yang apa? Sebenarnya yang viral. Oh gini Om. Ini Om Yosi terus terang riders juga Om. Oh gitu ya. Om Yosi riders juga, Iya, bikers juga gitu Om. Iya. Jadi saya ada pertanyaan nih Om. Seandainya kita mau riding kemana gitu Om? Kita mau jalan gitu, boleh nggak Om kita tambah itunya Om, aksesorisnya gitu Om? Oh gitu. Seperti ini apa Om, lampu rotator, mungkin itu apa? Saya mau yang klaksonnya modifikasi lah, modifikasi gitu loh. Pakai toa gitu kan. Oh. Gimana? Kira-kira gimana Om? Boleh Pakai toa boleh Om. Boleh nggak itu? Baik, terima kasih, ini pertanyaan bagus ini Bang. Jadi perlu kita ketahui dulu, dalam undang-undang lalu lintas itu dibagi dua Bang. Modifikasi kendaraan dengan menambah perlengkapan atau aksesoris, itu beda. Namanya modifikasi itu suatu perubahan yang merubah spesifikasi teknis terkait dengan dimensi, mesin, dan daya angkut. Ketika misalnya kita bicaranya kendaraan bermotor roda 2 ya, ketika mesinnya diganti itu masuk modifikasi dan itu harus diuji tipe. Selain diuji tipe, iya, selain diuji tipe itu harus diregistrasi ulang. Artinya diterbitkan lagi BPKB yang baru, STNK yang baru. Nah, ketika itu dimodifikasi di 3 item ini, daya angkut, mesin, kemudian satu lagi dimensi ya. Dimensi itu landasannya ditambah dipanjangin. Nah, itu ketika itu tidak diregistrasi dan tidak diuji tipe, maka itu tindak pidana. Artinya bisa dipidananya 1 tahun atau denda 24 juta. Nah, berbeda dengan penambahan aksesoris. Penambahan aksesoris ini artinya perubahan yang tidak merubah yang 3 itu tadi. Artinya itu namanya menambah aksesoris. Misalnya tadi menambah stang, tinggi stang, kemudian menambah aksesoris yang lain yang di kendaraan bermotor. Nah, itu tidak harus diregistrasi. Tidak harus registrasi. Tapi jangan lupa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu dikatakan bahwa setiap orang dilarang memasang hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan di jalan. Artinya kalau itu sudah membahayakan, aksesoris itu membahayakan, misalnya dia menambah lampu rem Om. Yang lagi viral tuh lampu rem. Lampu. Itu warna-warna tuh Om. Iya. Warna putih Om. Warna putih ya. Betul. Ke mata ya. Ke mata. Mobil biasanya itu. Jadi itu memang tidak termasuk modifikasi, tapi itu aksesoris. Tapi itu tadi yang saya bilang, setiap pengemudi dilarang untuk memasang perlengkapan yang dapat membahayakan orang lain. Itu bisa itu sudah termasuk pelanggaran. Karena misalnya merubah lampu remnya menjadi warna putih. Lampu rem itu kan sudah didesain, sudah dilakukan penelitian, ya merah. Kemudian kalau lampu senya itu warna kuning ya. Itu bahkan ada yang ganti menjadi warna terang putih. Nah, itu nggak boleh. Standar Om ya, udah standar itu. Iya. Makanya kita lihat di kendaraan bermotor udah pasti warna merah atau warna kuning yang lampu petunjuk arahnya itu. Nah, ketika itu dipasang di kendaraan bermotor itu sudah membahayakan orang lain gitu. Nah, itu nggak boleh. Dan itu dapat ditilang. Iya, itu pelanggaran. Pelanggaran ya. Iya.
Ini perhatikan nih bagi bikers Iya, nih. nggak boleh, Harus, nggak boleh. Harus perhatikan nih peraturan nih. Jadi kalau mau touring emang harus ada ininya juga. Ya harus tertib lah. Gitu. Iya harus tertib. Iya, harus tertib. Apalagi tertib berlalu lintas. Yang Yosi ya. Aman dalam berkendara. Jadi kita berkendara aman, orang lain pun aman. Orang pun aman. Iya, Hak betul. orang lain terpenuhi, kewajiban kita pun terpenuhi. Begitu juga sebaliknya. Iya. Ketika orang lain melakukan kewajibannya, hak kita pun di jalan terpenuhi begitu. Iya. Jadi itulah yang namanya tertib tadi itu. Kalau semuanya lalu lintas itu berjalan sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengendara, itu maka tertib. Tidak ada kejadian kecelakaan. Tidak kejadian kecelakaannya. Gitu. Tapi menurut data di Polda Jambi ada berapa banyak komunitas yang mengalami kecelakaan? Ada nggak datanya kira-kira? Kalau khusus untuk komunitas kita belum sampai ke sana untuk mendata misalnya korbannya dari komunitas, belum sampai ke Betul, sana. maksudnya korban Cuman komunitas. yang kita punya ini adalah korban berdasarkan profesi. Korban berdasarkan profesi. Ya, profesinya tuh kita bukan dari komunitasnya ya, tapi profesinya sebagai misalnya karyawan. Oke. Tahun 2021 itu data kita itu 45% itu pelajar dan karyawan. Itu paling banyak. Nah, kemudian itu ada guru, ada TNI, ada Polri di situ. Jadi dari profesinya yang ada gitu. Gitu. Tapi dari bikers ya mungkin ke depan kita akan bisa mendata. Iya bisa mendata karena makin marak. Iya. Pengetahuan saya Om, makin marak sekali dan tentunya Jambi Bikers Indonesia ini kan ke arah yang lebih positif Om. Betul. Jadi ya nanti kita juga bisa bersosialisasi juga tentunya. Kalaupun nanti kita bisa mengundang kan dari pihak Polda. Ya Om ya bisa kan Om ya? Bisa, Kita bisa. undang kan? Bisa. Yuk kita riders kemana gitu loh. Sebenarnya gini Bang, sebelum ya ini karena ada COVID ini sebenarnya. Dulu waktu sebelum ada COVID ini kita melakukan acara itu kita mengundang sebenarnya seluruh komunitas-komunitas motor kita undang. Nah, kita buat suatu kegiatan gebiar gitu. Melibatkan juga anak-anak sekolah, bahkan masyarakat yang tidak terorganisir, misalnya komunitas ojek. Ya itulah makanya saya bilang tadi. Komunitas-komunitas inilah yang menjadi mitra kita sebenarnya dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Itu PR kita nanti Om. Iya, Nanti betul. rencana Ya. kita juga kan ini kita mau ulang tahun nih Om ketiga. gitu. Nanti kita ada acara seperti Om. Iya. Ya, kita undang nanti dari pihak Polda seperti apa nanti kerjasamanya kan. Betul. Yang jelas agar tingkat kecelakaan menurun di Polda Jambi khususnya maksudnya gitu Om. Ya itu hal yang positif Bang. Iya. Hal positif. Iya. Terus Om, ada nggak sih saran untuk kita untuk komunitas motor supaya kita ini tertib berlalu lintas, supaya kita ini tetap safety riding? Ada nggak sih Om kiat-kiatnya? Baik, terima kasih Om Yosi, Om Teguh. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di atas tadi, memang idealnya komunitas motor tuh ya seperti ini. Melaksanakan kegiatan itu secara positif, kemudian melakukan kegiatan bakti sosial, mempererat tali silaturahmi antar sesama. Nah inilah yang harus ditiru oleh komunitas lain. Gitu. Nah, ini sudah bagi saya ini suatu hal yang baik yang bisa ditiru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap seluruh anggota komunitas Jambi Bikers Indonesia ini menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Minimal dari diri kita mau tertib, kemudian ke keluarga kita, ke teman-teman kita, kepada masyarakat pada umumnya. Karena itu tadi, Polri tidak akan bisa jalan sendiri untuk tertib berlalu lintas ini, untuk membuat tertib berlalu lintas ini. Saya sudah sampaikan tadi betapa mengerikannya kejadian kecelakaan. Nah inilah yang menjadi poin saya berharap seluruh anggota komunitas Jambi Bikers Indonesia menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Saya kira itu yang bisa saya kasih. Dan itu harus tugas kita juga tuh Om. Iya. Bisa Dan memang mencapai gitu. Menjadi pelopor dan pelopor ya. Peran seluruh masyarakat termasuk komunitas itu sangat penting. Dan itu diatur dalam undang-undang Bang. Ada peran serta masyarakat di dalam tertib berlalu lintas ini, itu dijamin undang-undang.
Kalau Om Fidel sendiri suka touring nggak? Ya suka juga. Masuk ke kita. Iya. Betul nggak Om sih? Jadi Om Teguh katanya Pak Fidel ini Om Fidel bawa oleh-oleh buat kita. Iya. Buat oleh-oleh buat kita supaya kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Apa itu Om Fidel yang mau dikasih ke kita sih? Jadi begini Om Yosi, ini sebenarnya ada rasa terima kasih saya sebenarnya kepada Jambi Bikers Indonesia dan saya memberikan ini memang ini adalah wing pelopor keselamatan berlalu lintas. Wing pelopor keselamatan berlalu lintas. Wah, dan ini hanya diberikan kepada orang-orang atau komunitas yang memang orang-orang di dalamnya itu memiliki visi menjadi pelopor. Yang artinya pelopor ini ya minimal dia bisa memberikan sosialisasi kepada keluarga, kepada masyarakat, jadi pada umumnya. Ini merupakan wing kehormatan ya. Luar biasa Om. Ini nanti untuk bikers Jambi Bikers Indonesia ini. Iya. Dan ini boleh nggak kami pakai pada saat kami reading? Boleh kita pakai ya? Boleh. Pemirsa boleh. Jadi boleh Om ini. Boleh. Pada saat kita reading ya di atas di jaket atau di ini nanti kita tempelkan pelopor keselamatan berlalu lintas. Dan ini tidak semua orang bisa mendapatkan ya Om? Iya, betul. Ini ada tulisan pelopor gitu. Begitu. Boleh saya lihat dulu? Iya, boleh. Dibuka aja Om, dibuka aja. Kalau boleh saya pasang nggak apa-apa. Oh gitu ya. Siapa boleh. ini? Ini. Siapa perwakilan yang mau itu? Pak Freddy mungkin. Icon kita. Boleh. Pak Ketum? Boleh. Pak Ketum. Keren gak Om? Keren Om. Nggak sembarangan loh yang dapat kayak gini loh. Keren banget tuh. Keren tuh. Keren banget. Jadi Om, nanti pada saat kita riding, kita San Mori ataupun kita wing kehormatan keselamatan berlalu lintas. Boleh. Pelopor keselamatan. Pelopor keselamatan lalu lintas. Iya. Ayo Pak Ketum. Silakan waktu dan tempat disiapkan. Oh, boleh. Silakan. Di sini, Om. Sini Om. Sini Om, ngadep sini Om. Sini Om. Ngadep ke ini Om, ngadep ke sini Om. Sini. Ya, sip. Ini kita berikan kepada Om Freddy Almanzo sebagai Ketua Umum Jambi Bikers Indonesia. Wing pelopor keselamatan, artinya kita berharap komunitas Jambi Bikers Indonesia menjadi pelopor di dalam mensosialisasikan ketertiban berlalu lintas. Gitu, Wah. Iya. Boleh Om dipakai Om? Dipakaikan Om? Boleh. Iya. Wah, keren ya. Ini boleh dipakai nih Om. Pada saat nanti reading, kita boleh memakai wing itu Om. Iya. Wah, keren nggak? Keren banget Om. Keren Om. Wah, hebat emang. Hebat. Luar biasa. Oke. Masih Om, ya. Ini Om. Wah, sekali lagi Om Fidel, suatu kehormatan luar biasa Om. Iya. Bagi ada Jambi Bikers Indonesia. Iya. Ada helm juga ini. Ada helm juga. Kita siapin dari Ditlantas Polda Jambi. Ini dari Ditlantas Polda Jambi. Kita menopal aja. Iya. Ya Om, silakan Om. Waktu dan tempat persilakan. Wah, luar biasa. Ini sebagai simbolis saja, ini sebagai bantuan kepada Jambi Bikers Indonesia. Ini juga ada masker kita berikan untuk anggota kita di sini. Tentu kita berharap untuk selalu menjaga kesehatan. Luar biasa. Aduh. Ya. Luar biasa. Hari ini sangat menyenangkan dan bahagia. Kita mau tutup sebentar nih. Oke, kita closing. Oke, sampai di sini Om Fidel. Terima kasih atas waktunya. Semoga Om Fidel beserta jajaran di Polda Jambi tambah sehat,
sukses Amin. ya Om ya. Amin. Dan dilancarkan segala urusan. Amin. Ya, kita tutup Jambi Podcast Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.